Bonek dan Aremania akan bertemu buka langkah perdamaian usai tragedi Kanjuruhan. Niat mulia perdamaian antara Persebaya Surabaya dan Bonek dengan Arema FC serta Aremania benar-benar bukan hanya isapan jempol belaka. Baik Persebaya, Bonek, Arema FC, serta Aremania sudah sepakat melakukan pertemuan yang akan dilakukan dalam waktu dekat usai tragedi Kanjuruhan pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Kepastian itu didapat dari postingan Instagram resmi Persebaya yang diposting pada Rabu 5 Oktober 2022 sore. Azrul Ananda, perwakilan keluarga pemegang saham Persebaya, telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Klub Arema FC, Gilang Wijaya, untuk membahas hubungan kedua pihak ke depan. Tulis Persebaya Rabu 5 Oktober 2022. Tidak hanya tingkat manajemen, Bonek juga sudah menjalin komunikasi dengan supporter Arema FC, Aremania. Nawaitunya sama, untuk mengakhiri segala permusuhan dan mengawali serta membina hubungan yang lebih baik ke depannya. Kami juga sudah sepakat untuk melakukan pertemuan antara Bonek dan Aremania, manajemen Persebaya dan Arema untuk membahas niatan baik itu, lalu mewujudkannya dalam program-program dan kegiatan yang konkret. Tulis Persebaya. Semoga segala niat dan tujuan baik dari kedua pihak ini bisa dipahami dan didukung oleh sebanyak mungkin teman-teman, kalau memang belum bisa semuanya. Karena persaingan hanya 90 menit di lapangan. Sebelum dan sesudahnya kita adalah saudara. Pungkasnya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berpesan kepada seluruh supporter, khususnya yang ada di Surabaya, untuk saling menjaga perdamaian. Surabaya bisa menjadi pelopor karena kota pahlawan dikenal cinta perdamaian. Bahwa supporter kita lebih mengutamakan nyawa daripada sebuah bola dan kemenangan. Apakah arti dari sebuah kemenangan buat kita kalau ada korban jiwa dari saudara-saudara kita? Kata Cak Eri. Di sela-sela doa bersama untuk korban dan keluarga korban Aremania. Tunjukkan kalau kita semua adalah bersaudara bagi seluruh supporter di seluruh Indonesia. Saya yakin Persebaya akan semakin jaya dengan doanya para supporter kita. Ujar Wali Kota Eri Cahyadi. Pelatih Surabaya, Aji Santoso, turut menyampaikan rasa duka terhadap para korban yang meninggal dalam peristiwa di Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Aji berharap peristiwa itu adalah yang terakhir kali terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik balik merukunkan semua supporter di Indonesia. Betapa indahnya kalau kedua supporter dari Persebaya dan Arema itu bisa bersatu, sebut Aji. Kapten tim Persebaya Muhammad Alwi Slamet juga mengatakan hal senada. Alwi juga ingin supporter Persebaya dan Arema bisa berdamai dan menjadi persaudaraan satu sama lain. Semoga nanti kedua supporter kedepannya juga bisa nonton bola bareng, meskipun itu main di Surabaya atau di Malang. Semoga bisa bersahabat, jangan jadi musuh, harap Alwi. Duka Haigor Vidal dan Josie Wilson soal tragedi Arema FC versus Persebaya. Pemain asing Persebaya Surabaya itu justru sedih saat mempersembahkan kemenangan di Derby Jatim melawan Arema FC. Hal ini lantaran laga tersebut justru berakhir tragis dengan tewasnya ratusan orang. Kesedihan atas tragedi Kanjuruhan juga dirasakan mantan pemain Persebaya Surabaya, Josie Wilson. Pemain asing Persebaya Surabaya, Haigor Vidal, baru comeback dari cedera, tetapi justru sedih saat mempersembahkan kemenangan di Derby Jatim melawan Arema FC. Seperti diketahui, Haigor Vidal melakukan pertandingan comebacknya di laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober lalu. Ia sebelumnya harus absen di 6 pertandingan terakhir bajul ijo akibat mengalami cedera robek otot paha. Di laga comebacknya tersebut, Vidal berhasil menjadi bagian penting kemenangan 3-2 pasukan Aji Santoso. Ia berhasil membuat 1 assist untuk gol sundulan yang dilesakan oleh Leo Lelis.
Meski berhasil membuat comeback berkesan, tetapi Higor Vidal justru bersedih. Ini karena laga derby Jatim antara Arema FC versus Persebaya Surabaya harus berakhir dengan jatuhnya ratusan korban jiwa usai pertandingan. Kesedihan Higor Vidal itu nampak dari unggahan sang pemain di Instagram pribadinya. Ex-striker asing Persebaya Surabaya, Josie Wilkson ikut mengirim pesan duka usai tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Laga yang berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Bajul Ijo itu harus memakan korban jiwa. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, total ada 131 korban jiwa. Dunia persepakbolaan yang sedang dirundung duka ini ikut dirasakan oleh salah satu ex-pemain Persebaya musim lalu, Josie Wilkson. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Wilkson mengirimkan pesan duka. Turut berduka cita atas semua korban tragedi ini, tulis Josie Wilkson. Sebelumnya, Josie Wilkson sendiri memang menyemangati para pemain Persebaya Surabaya saat akan melawan Arema FC di laga derby Jatim. Hal ini terlihat dari unggahan terbaru di Instagram Persebaya, di mana Josie Wilkson meninggalkan komentar dukungan untuk Bajul Ijo. Di antara komentar bonek untuk memberikan semangat pada Persebaya, ada Josie Wilkson yang ikut memberi dukungan. "Ayo semangat," tulis Wilkson. Komentar Josie Wilkson ini pun mendapat tanggapan positif dari bonek. Tak jarang, mereka juga respect dengan asli pemain asal Brazil itu. Arema FC dipermalukan Persebaya di kandang. Aremania murka dan terobos ke lapangan. Pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berakhir rusuh. Kerusuhan akibat kekalahan tuan rumah Arema FC dengan skor 2-3 di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu, 1 Oktober 2022 malam. Kekalahan ini memancing emosi puluhan Aremanita supporter Arema FC hingga masuk ke lapangan. Begitu pertandingan berakhir, ribuan Aremania masuk ke lapangan sebagai wujud protes setelah Arema FC kalah dari rival abadinya, Persebaya Surabaya. Persebaya berhasil mencetak gol lewat umpan Higor Vidal yang disambut Leo Lelis membuat Persebaya unggul 0-2. Membalas Persebaya, Abel Kamara akhirnya menyamakan kedudukan dan membawa Arema FC selamat di babak pertama. Gol pertama untuk Arema FC dicetak Abel Kamara lewat sundulan hasil umpan tendangan pojok Adam Alis di menit ke-42. Tidak berlangsung lama, gol kedua kembali dicetak Abel Kamara hasil tendangan penalti di menit ke-47. Arema FC mendapat kado penalti setelah Altabala pemain Persebaya handsball di dalam kotak penalti di menit ke-45. Sampai peluit akhir babak pertama ditiup, skor Arema FC versus Persebaya berakhir sama kuat 2-2. Pertandingan babak kedua dimulai dan kali ini Persebaya unggul lebih dulu. Keunggulan itu dicetak pemain Persebaya, Soyomamoto, yang berhasil membuat gol di menit ke-51 sehingga kedudukan berubah menjadi 2-3. Pertandingan terus berlanjut setelah unggul di atas Arema FC, Persebaya semakin percaya diri. Marcelino mencoba melakukan syuting jarak dekat, namun sayang masih dapat diamankan oleh kiper Arema FC, Edelson Maringa. Persebaya kembali melakukan serangan, kali ini Silvio Junior coba melakukan syuting tipis, namun sayang bola menyamping ke sisi kiri gawang Arema FC. Pertandingan semakin sengit, Persebaya melakukan pergantian pemain di menit 64 dengan menarik Higor Vidal digantikan oleh Brian Pondak. Di detik-detik akhir babak kedua ini pertandingan semakin alot. Arema FC selaku tuan rumah tak mau menyerah begitu saja di hadapan Aremania. Sebaliknya, Persebaya juga tak akan mudah membiarkan Arema FC kembali mencetak gol. Selain kecewa karena kalah dari Bajul Ijo, rekor Arema tak pernah kalah dari Persebaya di kandang selama 23 tahun juga terhenti. Hal inilah yang membuat Aremania geram akhirnya menerobos masuk ke lapangan dan ricuh. Tentu kami sangat kecewa karena lagi-lagi kalah di kandang.
Kemarin kalah lawan Persib, sekarang kok malah kalah lawan Persebaya. Wajar kalau teman-teman kecewa, kata salah satu Aremania. Hal senada juga dikatakan Yuda Aremania luar kota Malang. Ia mengaku kecewa pada tim kesayangannya karena seharusnya Arema FC wajib menang. Yo jelas kecewa karo mangkel, kudune seria gak oleh. Lah kok iki malah kalah, ujar Yuda. Melihat ribuan Aremania masuk ke lapangan, pihak keamanan langsung bergegas melakukan pengamanan.